Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3D AKM ingin mempresentasikan mengenai konsep tantangan dan etika dalam teknologi informasi. Saya Aulia Lintang, nomor absen 6. Saya Balki Syafila, nomor absen 7. Saya Jessica Tasha Angela, nomor absen 16. Saya Lydia Maulida, nomor absen 18. Next. Baik, topik pembahasan kami ada 6, yaitu yang pertama ada definisi dan fungsi teknologi informasi, yang kedua kasus pelanggaran etika di bidang teknologi informasi secara umum, yang ketiga tantangan dalam teknologi informasi, yang keempat pengertian etika dan isu dalam teknologi informasi, yang kelima etika dalam penggunaan teknologi informasi, dan yang terakhir case study yang berhubungan dengan teknologi informasi, yaitu kebocoran dan manipulasi data. Next. Sebelumnya, definisi teknologi informasi sendiri menurut Hart and Ken 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Fungsi dari teknologi informasi, yang pertama menangkap atau capture data, yang kedua mengolah atau processing data, yang ketiga menghasilkan atau generating, yang keempat menyimpan atau storage, yang kelima mencari kembali atau retrieval, dan yang terakhir mentransmisi atau transmission. Next. Kasus pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi secara umum. Yang pertama, pembajakan software. Maraknya jasa instalasi Windows dengan harga yang sangat murah, yaitu 50.000 misalnya. Padahal harga lisensi dari sistem operasi Windows sendiri harganya jutaan. Ini adalah salah satu pekerjaan di bidang teknologi informasi yang beretika. Yang kedua, pembajakan film dan lagu. Maraknya download film, lagu, atau anime dari situs download secara gratis. Hal itu termasuk salah satu dari pelanggaran hak cipta, mengambil file ataupun merekam adegan layar lebar yang berhak cipta tanpa membayar suatu uang kepada pemilik hak cipta yang sah, termasuk ke dalam tindakan pencurian. Yang ketiga, penyebaran berita hoax. Berita hoax semakin cepat menyebar belakangan ini, dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Terakhir ada pembajakan akun. Sempat ramai terjadi pembajakan akun yang menyebabkan pemilik akun kehilangan akses terhadap sosial media mereka. Pembajakan akun dapat terjadi ketika pengguna menggunakan password yang lemah serta tidak menggunakan verifikasi 2 langkah, seperti yang direkomendasikan situs-situs besar lainnya seperti Google dan Facebook. Akun yang dibajak dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Next. Selanjutnya, untuk tantangan dalam teknologi informasi. Dengan berkembangnya era digital saat ini, tentu saja akan ada banyak peluang dan juga tantangan bisnis yang akan dihadapi. Semakin bebas dan cepatnya informasi pada saat ini merupakan salah satu faktor penyebabnya. Salah satu tantangan bisnis di era digital adalah harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang terus berkembang. Berikut beberapa tantangan yang kita ketahui di era saat ini secara umum, yaitu kompetitor yang semakin banyak, munculnya gambar atau video yang bersifat asusila atau pornografi, cybercrime, kecanduan, penyesuaian digitalisasi bisnis, manajemen dan SDM yang kurang, perilaku masyarakat yang beragam, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan jaringan internet yang masih belum merata. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Balki Syafila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang paling berkaitan dengan teknologi informasi, cybercrimes,
Yang pertama, karakteristik cybercrime diantaranya yaitu perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya atau cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan jurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Selanjutnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Dan yang terakhir, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, yaitu waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan internasional. Selanjutnya, penanggulangan. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Next. Etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, atau adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau kumpulan atau masyarakat. Di dalam etika terhadap beberapa isu etika, yaitu yang pertama isu privasi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Yang kedua, isu properti, yaitu kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Yang ketiga, isu aksesibilitas, yaitu hak untuk mengakses informasi dan biaya untuk mengaksesnya. Dan yang terakhir, yaitu isu akurasi, adalah terkait dengan autentikasi atau kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan dan diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lydia. Jessica. Baik, terima kasih Saudari Balkis atas kesempatannya. Berikut adalah etika dalam penggunaan teknologi informasi. Pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Ketiga, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Yang berikutnya, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Berikutnya, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Berikutnya, tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikutnya, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, misalnya mencantumkan URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Dan yang terakhir, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Berikutnya ada etika hukum dalam penggunaan TI. Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau author adalah perlindungan terhadap penciplakan atau plagiat oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya konteks jual beli. Bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan distribusikan tanpa jual beli seperti yang kita kenal dalam dunia open source
originalitas karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan open source. Yang terakhir, beberapa isu yang muncul dalam penggunaan TIK, diantaranya broadband, consumer protection, cultural diversity, cybercrime, digital copyright, digital divide, dispute resolution, domain names, e-banking or e-finance, e-contracting, e-taxation, electronic ID, free speech atau public moral, IP-based networks atau IPv6, market access, money laundering, network security, privacy, standard setting, spam, dan wireless. Berikutnya saya berikan ke rekan saya, Saudari Lydia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu kasus kebocoran data di Indonesia. Kasus kebocoran data marak terjadi selama 2 tahun pandemi COVID-19. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat setidaknya ada 7 kasus yang mengemuka dan menjadi perhatian publik dari mulai kasus pencurian data pada e-commerce, fintech, asuransi hingga perbankan. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia atau BI, Edi Susianto mengatakan, sepanjang tahun ini terjadi peningkatan risiko cybercrime secara nasional. Menurutnya, ada 2 sektor yang menempati posisi teratas dari kejahatan cyber ini. Kita lihat bahwa sektor pemerintahan dan keuangan menempati posisi pertama dan kedua sebagai sektor yang mengalami serangan cyber terbanyak. Ujar Edi dalam webinar Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI yang digelar secara virtual Rabu 3 November 2021. Next. Pada kasus tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan masih menjadi target utama secara cyber, terlebih dari sisi ekosistem ekonomi dan keuangan yang meningkat setelah didukung oleh teknologi digital. Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata BSSN, Edit Prima menambahkan, hingga September 2021 terdapat 927.000 anomali traffic internet, di mana ada upaya dari pihak lain yang ingin mencoba masuk ke dalam jaringan internet secara ilegal dan berpotensi dalam tindak pencurian data. Beberapa teknik yang dilakukan dalam pencurian data ini dikenal dengan beberapa istilah seperti skimming, phishing, dan ransomware, yang beberapa tahun terakhir populer terjadi di berbagai negara. Perihal regulasi, pemerintah Indonesia masih belum cukup mengantisipasi permasalahan tersebut, sehingga ke depan akan disiapkan Perpres baru mengenai aturan keamanan cyber tersebut. Berikutnya yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani hal tersebut. Pemerintah segera membahas terkait rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang diselenggarakan pada awal November 2021 dengan harapan melalui kebijakan pemerintah yang terbentuk mampu mengantisipasi kasus cybercrime yang terjadi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan saat terjadi kebocoran data secara general. Yang pertama yaitu ke polisi, lalu siapkan bukti yang cukup seperti tangkapan layar atau screenshot, URL, foto atau video dari ujaran kebencian yang akan dilaporkan. Bisa dikumpulkan dalam media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, DVD, dan lain-lain. Satu bukti yang kuat sudah cukup. Lalu datang ke kantor polisi, dianjurkan setidaknya tingkat Polres untuk tindak pidana cyber. Lalu menuju ke ruang SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk menyampaikan laporan dan bukti-buktinya ke petugas. Selanjutnya yaitu petugas akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan laporan, ujaran kebencian, mengetik dan mencetak bukti laporan. Lalu menunggu pemberitahuan selanjutnya dari polisi.
Lalu selanjutnya ke patrolicyber.id. Ini diluncurkan pada Agustus 2019. Acuannya yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan amandemen UU ITE nomor 19 tahun 2016. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat. Tentu saja hal ini membawa peluang dan tantangan. Tantangan yang tengah marak terjadi saat ini dalam bidang teknologi informasi adalah cybercrime, di mana bentuk kejahatan dunia maya seperti password dicuri, akun ditiru atau dipalsukan, jalur komunikasi disadap, rahasia perusahaan terbuka, sistem komputer disusupi, sistem informasi dipajak, network dibanjiri traffic sehingga menyebabkan crash, dan lain-lain. Dengan demikian, muncullah etika dalam penggunaan teknologi informasi, baik yang bersifat bentuk pencegahan diri sendiri dan upaya pemerintah yang dilandaskan hukum. Hal ini dilakukan dalam mengatasi dampak buruk atau tantangan yang terjadi dalam penggunaan teknologi informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.